Tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 6. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro atau yang disebut sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah perlawanan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda dan Kesultanan Yogyakarta yang dianggap sebagai boneka Belanda. Perang ini dimulai tahun 1825. Ketika Pangeran Diponegoro melancarkan serangan terhadap Kesultanan Yogyakarta dan Belanda. Saat itu, Jawa dikuasai Belanda dan ditindas oleh kebijakan Belanda yang sangat merugikan rakyat maupun para bangsawan. Perang berlangsung sengit karena Diponegoro didukung banyak rakyat. Namun Diponegoro tidak bisa mengalahkan Belanda karena tidak bisa menaklukkan kota Yogyakarta dan juga tidak bisa mengalahkan Belanda yang menggunakan sistem benteng yang membatasi gerakan Diponegoro. Perang ini berakhir tahun 1830. Setelah Belanda menipu Pangeran Diponegoro dengan ajakan berunding, namun malah ditawan dan dibuang ke Sulawesi. Berdasarkan cerita tersebut, kita dapat membuat peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyetukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumu batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati, sejari kelapa, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat khususnya di Pulau Jawa. 1. Apa yang dapat kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Yang dapat kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro adalah keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. 2. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa.